Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan video tentang materi sifat koligatif larutan dari mulai tekanan uap, titik didih, dan titik beku, dan menjelaskan persamaan reaksi redoks dan reduktor oksidator. Selanjutnya, pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama itu, jelaskan bagaimana penurunan tekanan uap bisa terjadi, berikan dan jelaskan contoh kasusnya seperti apa. Jawabannya adalah, penurunan tekanan uap terjadi karena adanya zat larut yang tidak mudah menguat dalam suatu pelarut. Zat larut ini mengurangi jumlah molekul pelarut yang berada di permukaan larutan, sehingga mengurangi laju penguapan. Akibatnya, tekanan uap larutan menjadi lebih rendah daripada tekanan uap pelarut murni pada suhu yang sama. Contoh kasusnya adalah larutan garam dapur NaCl dalam air. Tekanan uap larutan garam akan lebih rendah daripada tekanan uap air murni pada suhu yang sama. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Bagaimana kenaikan titik didih dapat berlangsung? Kalian jelaskan dan contoh kasusnya seperti apa? Jawabannya, kenaikan titik didih terjadi karena adanya zat larut menurunkan tekanan uap larutan. Untuk mencapai titik didih, di mana tekanan uap sama dengan tekanan atmosfer, larutan memerlukan suhu yang lebih tinggi daripada pelarut murni. Ini karena tekanan uap larutan lebih rendah daripada tekanan uap pelarut murni pada suhu sama. Contoh kasusnya adalah air yang direbus dengan menambahkan garam. Air garam akan mendidih pada suhu yang lebih tinggi daripada air murni. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana terjadinya penurunan titik beku beserta contoh kasus perbandingan antara elektrolit dan non-elektrolit? Jawabannya, penurunan titik beku terjadi karena adanya zat larut yang mengganggu pembentukan kristal padat yang saat larut membeku. Zat terlarut menghalangi molekul-molekul pelarut untuk menyusun diri menjadi struktur kristal yang teratur. Akibatnya, suhu harus diturunkan lebih rendah dari titik beku pelarut murni agar pembekuan dapat terjadi. Perbandingan antara elektrolit dan non-elektrolit seperti NaCl akan menyebabkan penurunan titik beku yang lebih besar dari non-elektrolit. Seperti gula pada konsentrasi yang sama, karena elektrolit terdisosiasi menjadi ion-ion dalam larutan, meningkatkan jumlah partikel terlarut. Contohnya, kasusnya adalah larutan garam yang membeku pada suhu yang lebih rendah daripada air murni, dan larutan garam akan membeku pada suhu yang lebih rendah daripada larutan gula dengan konsentrasi yang sama. Pertanyaan terakhir, cari contoh persamaan reaksi redoks dan jelaskan reduktor oksidator, hasil reduksi dan oksidasi. Contoh persamaan reaksi redoks, 2FeCl2 plus Cl2 direaksikan 2FeCl3. Dalam reaksi ini, oksidator Cl2 klorin karena ia menerima elektron tereduksi. Reduktor FeCl2 besi klorida karena ia melepaskan elektron teroksidasi. Hasil oksidasi FeCl3 besi 3 klorida karena besi melepaskan elektron dan mengalami peningkatan bilangan oksidasi. Yang terakhir, hasil reduksi Cl- ion klorida karena klorin menerima elektron dan mengalami penurunan
bilangan oksidasi.